أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Bahagianya pada pagi hari yang penuh dengan semangat ini, Allah perkenankan kita semua untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Bagaimana kabar Bapak Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu semuanya sehat. Amin, amin. Tetap semangat ya Bapak Ustadz. Siap, harus itu. Bagaimana ibu-ibu para jamaah sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat ya ibu-ibu. Semoga sehat selalu diridhoi Allah, diridhoi suami, ya ibu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, semoga pemirsa Silpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz kita, Bapak Guru kita akan memberikan materi dengan tema menjaga persatuan. Siap Bapak Ustadz insya Allah. Iya, insya Allah Bapak Ustadz kita akan memberikan pengertian makna dan maksud dari menjaga persatuan. Siap ibu-ibu untuk mendengarkan? Semangat ya ibu-ibu. Semangat. Insyaallah. Baiklah pemirsa Silpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak materi pada pagi hari ini dengan tema menjaga persatuan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala toha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Para pemirsa Silpo TV dimanapun berada, dan juga ibu-ibu dan ibu host kita, ibu Korea kita, dan juga semua tim kameramen dan semuanya yang hadir, semoga kita selalu dalam sehat afiat, semangat menjalani kegiatan dan pekerjaan kita. Semoga semuanya menjadi sumber datangnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebuah anugerah yang begitu indah, yang begitu luar biasa bagi kita, bahwa kita ditakdir oleh Allah dilahirkan di bumi Indonesia. Bumi Indonesia yang orang tua-tua dulu bilang gemah ripah loh jenawi kertro tentrem karto raharjo. Mudah ora? Orang Jawa kok nggak mudah. Indonesia negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa ini adalah negara kesatuan. Kalau dulu para pejuang kita rela
rela mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya yang cuma satu untuk mewujudkan cita-cita bersama Indonesia. Tadi Ibu Qori'ah kita membaca dalam Al-Quran surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kita semua ini dalam tali agama Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini memang tidak ditujukan secara spesifik untuk kita orang Indonesia, negara kita Indonesia yang berbentuk kesatuan, tidak. Tetapi kalau diakurkan, disinkronkan akan ketemu bahwa sebelum ada yang namanya Indonesia, di Nusantara ini berbagai macam suku yang ada dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, ini sudah berjuang untuk mengusir penjajah saat itu. Aceh berjuang sendiri, Sumatera berjuang sendiri, Jawa berjuang sendiri, Papua berjuang sendiri, Sulawesi berjuang sendiri, Kalimantan berjuang sendiri, masih sendiri-sendiri, belum diikat dalam satu kesatuan. Maka kita seakan-akan diingatkan dengan ayat ini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an. Ingat dulu bahwa kita ini gak bisa merebut kemerdekaan karena kita masing-masing. Yang Jawa yang kekeh dengan Jawanya, yang Sumatera kekeh dengan Sumateranya, yang Sulawesi kekeh dengan Sulawesinya, berjuang masing-masing. Maka kemerdekaan sulit untuk diraih. Tapi kemudian fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah menyatukan hati-hati kita. Yang Sumatera, yang Jawa, yang Sulawesi, yang Irian saat dulu namanya, digabung menjadi satu, dulu dipelopori dengan ada yang namanya Sumpah Pemuda, menyatakan bahwa kita walaupun berbeda-beda tapi punya satu sama, yaitu tujuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dulu para pejuang ketika ia berjuang gak berpikir kalau nanti saya merdeka saya jadi apa ya? Jadi bupati, atau jadi gubernur, atau jadi menteri? Enggak. Yang pokoknya kita berjuang bahwa kita harus merebut kemerdekaan dan anak-anak kita harus menikmati kemerdekaan ini. Ini dulu ketulusan, keikhlasan para pejuang-pejuang kita. Lah sekarang kita yang tinggal menikmatinya, mosok merusak dulu yang udah dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Mereka berjuang merelakan nyawanya, hartanya untuk bersatu. Lah setelah memperoleh merdeka, mosok tega-teganya kita yang tinggal mewarisi kok malah merusak persatuan yang dulu dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Jangan sampai hanya perbedaan-perbedaan kecil kemudian kita saling bermusuhan, saling merendahkan. Mungkin di pertemuan berikutnya pernah saya bacakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kita yang terdiri dari berbagai macam suku jangan merendahkan suku lain, karena suku lain punya kelebihan tersendiri. Dan juga kita jangan merendahkan bahasa lain, karena bahasa lain punya istimewanya sendiri. Dengan kita saling menghargai, menghormati, insya Allah kesatuan negara kita yang kita cintai ini akan tetap terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara itu dulu Bunda. Ya, kita istirahat dulu Bapak Ustaz. Baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, tetap di sini, jangan kemana-mana di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih di sini bersama kami di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
masih semangat ya ibu-ibu ya. Bapak Ustadz masih semangat. Harus semangat Bu pagi-pagi, walaupun kita harus ajak icik pagi-pagi di acara taklim ini. Insya Allah kita semua diridhoi ya Bu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk sesi ini yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya tentang tema pada pagi hari ini, menjaga persatuan. Silakan, insya Allah nanti dijawab langsung oleh Bapak Ustadz ya. Bapak Ustadz, yuk ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Iya, silakan Ibu sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah mungkin tercipta persatuan sementara Allah menghendaki perbedaan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, insya Allah dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Tolong disebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana membangun persatuan di tengah-tengah kaum muslimin saat ini? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dijawab langsung oleh Bapak Guru kita, Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Silakan Bapak Ustadz. Baik, semua pemirsa Simpo TV yang juga yang hadir. Pertanyaan pertama, apakah mungkin membangun persatuan atau menciptakan persatuan sementara Allah menghendaki perbedaan? Gitu ya? Nah, baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Simpo TV yang berbahagia. Apakah mungkin kita menciptakan persatuan sementara Allah menghendaki perbedaan? Begini, kita samakan dulu persepsi tentang persatuan itu. Persatuan itu bukan berarti harus satu semuanya sama, enggak. Persatuan itu adalah kita tetap dengan posisi kita yang berbeda-beda, tapi punya tujuan yang sama. Itu namanya persatuan. Misal, tapi ibu-ibu nggak begitu demen nonton bola sih ya. Nah, kalau laki-laki mah demen. Permainan bola itu setiap satu tim kan ada 11 orang. Mereka punya posisi berbeda-beda, tapi punya tujuan sama. Tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan poin, menciptakan gol. Tapi posisinya berbeda, ada yang di belakang, penjaga gawang, kiper, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang back. Ibu diterangin bola ya gak mudeng ya. Kalau mas-mas paham lah. Nah, tim bola itu berbeda-beda, tetapi punya tujuan sama. Nah, kita pun begitu. Biarkan yang Jawa tetap Jawanya, yang Sunda tetap Sundanya, yang Sumatera Batak tetap Sumatera Bataknya, tetap biarin. Tapi punya tujuan sama, menciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau untuk menyatukan satu plek satu posisi nggak mungkin. Tetapi untuk menyatukan visi misi tujuan itu yang disatukan, bukan posisi. Kalau posisi tetap kita dengan posisi seperti ini, dengan peran kita masing-masing, kemudian kita punya tujuan sama. Kalau untuk Indonesia ya kita pengen yang Indonesia ini negara yang tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau Islam, cita-cita kita ya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Hormat, terhormat dan tidak ada yang lebih terhormat dibanding dengan Islam. Kemudian yang kedua, apa tadi lupa saya? Bagaimana caranya membangun persatuan? Yaitu kita satukan persepsi dan tujuan kita. Kita boleh berbeda. Misalnya ibu di sini nih dalam satu kepengurusan majelis taklim itu kan punya posisi beda-beda, tapi tujuan sama, yaitu untuk membangun majelis taklim ini, untuk memakmurkan masjid ini, tetap dengan posisinya. Kayak tadi lah di awal pertanyaannya sebetulnya nyambung ini pertanyaannya. Dengan posisi kita kalau sebagai ketua ya kita maksimalkan sebagai ketua, yang sebagai sekretaris, yang sebagai macam-macam, kita posisikan diri kita masing-masing.
Kalau dulu saya mendengar ceramahnya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Zainuddin MZ, kalau memang ditakdir kambing ya udahlah kalau yang ditakdir kucing ya udah ngeong. Gak usah memaksakan diri kok kucing menjadi malah lucu. Ya udah, kita sadar diri posisi kita ini sebagai apa, kemudian kita maksimalkan posisi itu. Nah, kalau itu yang terjadi, itulah cita-cita atau bersama untuk membangun dalam berbeda. Bersama kita membangun tapi dalam berbeda. Tukang yang membangun masjid ini kan posisinya beda-beda. Ada yang bagian nyampur-nyampur semen, ada yang masang bata, ada yang ngukur-ngukur. Punya posisi berbeda-beda, tapi niatnya tujuannya sama, membangun bangunan ini. Begitupun tadi, kalau kita bisa menyamakan persepsi bahwa niat kita semuanya sama, insya Allah walaupun dengan posisi yang berbeda. Kalau tadi misalnya satu bangunan ini akan tetap kokoh kalau semuanya sadar posisi. Yang genteng ya udah, karena saya memang ditakdir jadi genteng akan ngayomi yang di bawah. Yang jadi tiang ya udah, karena saya jadi tiang akan menyangga genteng setinggi-tingginya. Genteng gak bisa muni saya di atas nih. Oh kata tiang, genteng lu di atas gara-gara gua yang nyangga. Oh, nggak bisa, nanti akan ribut. Yes, pokoknya kita sadar diri posisi kita di mana, dengan terus memaksimalkan itu, insya Allah itu yang akan mewujudkan persatuan dan menjaga kesatuan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu ya Bapak Ustaz. Baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih di acara kami Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dengan tema pada pagi hari ini menjaga persatuan. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan untuk kita semua bisa bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Suri Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa Sinpo TV dan juga jamaah semuanya, dan semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung pertemuan kita pada kesempatan ini, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah berbeda-beda tapi punya tujuan yang sama. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang diciptakan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah negara yang begitu indah, yang kita sepakati dengan bentuk negara kesatuan yang terdiri dari macam-macam dan beragam-ragam agama. Agama di Indonesia ini beragam-ragam, suku juga sama, bahasa juga sama, adat istiadat budaya juga sama. Tetapi walaupun berbeda-beda, tapi kita punya tujuan, yaitu untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Maka tujuan-tujuan itu akan bisa tercapai kalau kita bisa memanfaatkan atau menyadarkan diri kita dengan posisi kita. Ibu sebagai mungkin ibu rumah tangga, ibu berperan untuk menciptakan kesatuan negara ini dengan mendidik anak ibu dengan sebaik mungkin. Itu termasuk peran kita, perjuangan kita, jihad kita. Kita terus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati, misalnya di sekolah ada teman yang agamanya beda. Misalnya di sekolah ada yang budayanya beda, kita ajarkan, nah itu mungkin temanmu, walaupun beda agamanya tapi itu tetap temanmu. Nah itu tetap temanmu, sahabatmu, walaupun mungkin budayanya beda, bahasanya beda, warna kulit mungkin juga berbeda, tetapi punya tujuan sama. Nah ini peran kita, masing-masing peran kita. Kayak saya misalnya, yang setiap hari kerjaannya ngedongeng begini. Jangan ngompori orang untuk bermusuhan. Karena di media sosial tuh ya Allah, kadang kita jumpai yang justru malah kerjaannya ngompor-ngomporin orang. Kalau bahasanya almarhum Kiai Zainuddin MZ, seringlah kita jadi lem perekat, jangan jadi kompor. Walaupun berbeda kita rangkul, kita sama. Walaupun kita
berasal dari suku yang berbeda, kita rangkul bahwa kita sama. Ini yang akan menciptakan Indonesia tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu yang insya Allah akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin ada orang yang tidak sepakat dengan bentuk negara kita, itu urusan dia. Ia kritik habis-habisan bentuk negara Indonesia, tapi toh nyatanya mereka juga tetap tinggalnya di Indonesia. Maka karena kita tinggal di Indonesia, makan minum dari bumi Indonesia, ya kita jaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Astaghfirullahaladzim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.